Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, back with me Miss Puji. How are you today? I hope you are fine today, okay? Welcome to English class. We will learn about formal invitation. Which is real different with the topic in before this meeting before. We start to learn together about formal invitation. It is better for us to initiate our class today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Uh, Here, what is an invitation? Jadi, sebelum kita ke jauh yang namanya formal invitation atau undangan resmi, kita lebih dulu mengetahui apa sih invitation itu. Jadi, the first invitation is request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Jadi invitation itu apa sih? Artinya adalah di sini undangan adalah sebuah permintaan, ajaan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung atau datang dengan kita pada suatu acara tertentu. And the second point, an invitation is a document written or printed or spoken word conveying the message by which one is invited. Jadi di sini adalah undangan adalah sebuah dokumen yang ditulis atau diprint atau kata-kata yang diucapkan secara lisan untuk menyampaikan pesan bahwa kita ingin mengundang seseorang. Oke, and the next social function. Jadi di sini ada social function atau istilahnya fungsi sosialnya adalah to invite, to ask, or to request people to attend or to participate in a certain event. Jadi fungsi sosialnya adalah untuk mengundang atau mengajak atau meminta orang untuk menghadiri atau mengikuti acara atau kegiatan tertentu. Itu adalah fungsi sosial dari invitation. And the next, here there are two types of invitation. There are formal invitation and informal invitation. Jadi di sini ada dua tipe dari undangan. Yang pertama adalah undangan formal atau undangan resmi, dan yang kedua adalah undangan tidak resmi, informal. Itu berarti tidak resmi. Nanti berikutnya akan Ibu jelaskan apa sih bedanya seperti itu. Next, formal invitation. Apa sih formal invitation? Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norm, custom, or values. Jadi adalah formal invitation itu adalah sebuah undangan yang mengikuti bentuk, style atau gaya, intonasi yang sopan, yang sesuai dengan nilai-nilai atau budaya yang berlaku. The example, there are an invitation to a wedding. Jadi ada undangan pernikahan. And the second, an invitation to the graduation ceremony, yaitu undangan perpisahan atau kelulusan. And the third point, there are an invitation to opening of a school, adalah undangan dalam pembukaan sekolah baru. And last point, an invitation to ribbon cutting ceremony. Jadi ini pemotongan pita. Contohnya adalah peresmian gedung baru, peresmian sekolah, dan lain sebagainya. Ini maksudnya adalah upacara pemotongan pita. Oke, next. Informal invitation atau undangan tidak resmi is also called a personal letter given to a friend or family which usually use free style. Jadi undangan tidak resmi itu adalah sebuah surat pribadi yang biasanya kita kirim
atau kita berikan kepada teman atau keluarga, dan surat ini bebas sifatnya dan tidak mengikuti aturan surat tertentu seperti tadi yang formal. Jadi istilahnya di sini adalah surat pribadi, tidak mengikuti surat atau aturan-aturan di formal invitation tadi. For example, the first invitation to a birthday party, yaitu undangan ulang tahun, perayaan ulang tahun. And the second, invitation to dinner, yaitu undangan makan malam. Jadi di sini adalah contoh undangan yang tidak resmi. Nanti akan Ibu berikan contoh surat resmi dan surat tidak resmi di bawah. Oke, and next, did you know? Apakah kamu tahu? Formal invitation are usually written on a card, but it can also be in form of a letter. The text is written in calligraphy style. Jadi undangan resmi itu biasanya ditulis di sebuah kertas atau kartu gitu, tetapi ini juga bisa berupa bentuknya seperti surat. Jadi surat resmi itu misalnya undangan rapat, ada lagi undangan istilahnya ikatan dinas. Jadi ada instansi atau dinas tertentu, itu biasanya kita menggunakan formal invitation atau undangan resmi. Dan yang kedua, in the formal invitation, date and time are written in word not in number. Jadi di surat resmi, undangan resmi itu untuk tanggal dan waktu itu harus ditulis dengan kata, tidak boleh ditulis dengan angka. Itu undangan resmi. Jadi ada dua yang perlu kalian tahu. Yang pertama, undangan itu biasanya ditulis di lembaran kertas dan diketik atau ditulis tangan. Itu adalah surat undangan resmi yang biasanya berbentuk letter. Jadi undangannya berbentuk surat. Dan yang kedua adalah formal invitation itu atau undangan resmi itu biasanya untuk tanggal dan waktunya ditulis dengan kata, tidak boleh ditulis dengan huruf. Oke, next. Common format. Jadi di sini ada format yang umum digunakan secara atau yang digunakan secara umum. Jadi format yang digunakan secara umum di undangan resmi itu adalah yang pertama, and the first, the names of the person who invite. Jadi nama orang yang mengundang. Formatnya yang pertama adalah nama orang yang mengundang. And the second, the request for participation. Jadi yang kedua adalah permintaan partisipasi atau kita mau mengundang orang itu. Intinya permintaan partisipasi bahwa kita itu akan mengundang seseorang. And the third point, the name of the person invited. Jadi nama orang yang mau kita undang. Itu susunannya. And the fourth point, ada poin keempat, the occasion for invitation, yaitu dalam rangka atau acara apa kita memberikan undangan tersebut. And the fifth point, the time and date of occasion. Jadi waktu dan tanggal itu harus tercantum di undangan tersebut. Jadi waktunya harus tercantum juga di situ. Jadi harus pasti waktunya jam berapa, tanggal berapa, hari apa. And the sixth point, the place of occasion. Jadi tempatnya di mana kita membuat acara tersebut harus jelas, harus kita munculkan, yaitu tempat acara tersebut di mana. And the last point, the request for replay. Jadi di poin terakhir di sini adalah permintaan untuk memberikan jawaban untuk agar menghadiri acara atau tidak. Jadi kita harus konfirmasi, request itu jawaban, permintaan jawaban. Jadi kita nanti datang atau enggak, kenapa kok kita perlu replay, karena untuk istilahnya menghitung tamu yang datang berapa, itu masalah tentang konsumsi dan juga tempat dan lain sebagainya. Oke, and the next, linguistic karakteristik. Jadi di sini adalah ciri-ciri kebahasaan yang biasa muncul dalam undangan resmi. Itu and the first, simple, precise, and concise word.
Jadi di sini adalah kata-kata yang digunakan biasanya simple atau ringkas tapi jelas, tidak ada basa-basi. Itu ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam undangan resmi. And the second, detail information. Jadi informasinya detail. Misal tanggal, tempat, waktunya kapan, itu harus detail. Bukan hanya waktu dan tanggal. Nah, tempatnya di mana? Berarti kan belum jelas. Jadi harus detail mengenai tanggal pelaksanaan, tempat, dan waktu acara dilaksanakan. Okay, and the 3 point, the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. Jadi di sini gaya atau nada bahasanya harus terdengar sopan atau ramah. Jadi kata-kata yang dipilih harus hati-hati, jangan sembarangan. Jadi kita harus menggunakan kata-kata resmi. Tidak boleh menggunakan kata-kata istilahnya lo gue gitu, tidak boleh. Soalnya ini adalah kita membahas mengenai formal invitation atau undangan resmi. Kalau informal kan tidak resmi. And the last point, the style of writing should be formal. Jadi gaya bahasa atau penulisannya seharusnya formal, berarti resmi. Jadi tulisan atau gaya bahasa penulisan surat tersebut harus resmi atau formal. Oke, and the next, format of layout. Jadi di sini adalah format undangan. Itu nanti kita bagi menjadi 3, ada greeting, ada content, ada closing. Greeting di sini adalah sama aja dengan opening atau pembukaan. Jadi di sini the host person who invite. Jadi berisi tentang nama yang mengundang itu siapa. Greeting dulu atau opening dulu. And the 2 point, content. Content berarti isi undangan. Isi undangan itu the price of invitation. Jadi kita istilahnya menggunakan undangan yang resmi atau langsung. Dan yang kedua, the invite person who is invite. Jadi siapa orang yang akan diundang. Jadi isi dari undangan itu yang pertama tadi ada price of invitation, yaitu undangan itu untuk siapa, dan yang kedua the invite person who is invited. Jadi siapa yang kita undang, dan yang ketiga the occasion atau eventnya itu apa aja. Jadi acara tersebut, undangan tersebut itu acaranya kenapa harus jelas, misalkan rapat, atau berikutnya adalah pembukaan istilahnya pembukaan sekolah baru atau yang lain sebagainya, tergantung undangannya. Dan yang keempat, the detail of day, date, and time. Jadi hari, tanggal, waktu itu harus detail atau rinci atau istilahnya jelas. Dan yang terakhir, place atau venue. Jadi tempatnya di mana itu harus jelas. Oke, in here there are closing. Special note. Jadi di closing di sini adalah maksudnya adalah catatan yang spesial. Jadi ada dress code, misalnya nanti dalam acara ini harus memakai baju apa, dress code. Dress code-nya itu pakai baju apa? Misal baju warna merah, atau mungkin baju warna putih, baju warna hitam, dan lain sebagainya. Dress code. Dan yang kedua, RSVP, it is means please reply. Jadi SVP di sini itu berasal dari bahasa Prancis. Sebenarnya RSVP itu, jadi istilahnya RSVP itu adalah jawaban dari surat yang kita terima tadi. Berikutnya itu ada contact person. Jadi di situ ditulis kita menghubungi siapa kalau kita mau konfirmasi bahwa kita datang atau enggaknya itu. Oke. Oke, in here there are example of formal invitation. Jadi di sini ada contoh dari undangan resmi. Itu ada bagian-bagiannya.
Itu yang pertama, organization graphic element. Organization graphic element di sini adalah nama organisasi. Dan yang kedua, name of host. Name of host di sini Mr. and Mrs. John Doe. Itu adalah nama yang mengundang. Dan yang ketiga ada pressing the invitation. Itu request the pleasure of your company at a reception. Itu maksudnya di situ adalah request, di situ maksudnya adalah permintaan untuk mengundang. And the for the kind of event, dinner, berarti di sini adalah event apa atau acara apa. Dan yang kelima, purpose of the event, jadi tujuan undangannya itu apa. Dan yang keenam, itu sudah saya tunjukkan, kasih panah-panah itu ya. Date, berarti di sini adalah tanggal 2005, tanggalnya itu. And the seven is time, time-nya, waktunya harus jelas, at 7 o'clock, berarti jam 7. And the place, jadi tempatnya, pension hotel 309 SW Broadway, Portland. Itu adalah tempatnya. Dan poin 9, special instruction. Jadi ketentuan yang diminta, misalnya tadi adalah semisal dress code-nya apa, dan harus jam berapa, istilahnya harus tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu adalah ketentuan yang diminta. And the last, where to reply. Jadi di sini ada RSVP yang saya sebutkan tadi. Jadi hadir atau tidak itu kita harus konfirmasi. Jadi ini adalah untuk menentukan nanti mengenai konsumsi, tempat, dan lain sebagainya. Oke, this is a responding to formal invitation. Jadi di sini adalah respon dari undangan resmi. Itu formal invitation shall be respond to within 3 days. Jadi harus atau sebaiknya itu dijawab dalam jangka waktu 3 hari, tidak lebih dari itu. Jadi 3 hari setelah kita menerima undangan tersebut. Jadi kita harus jawab. Jadi kita tidak boleh istilahnya lebih dari 3 hari untuk mereply undangan tersebut. Yang kedua, replies are written in third person. Jadi balasan surat tidak harus ditulis dengan menggunakan orang ketiga. Tidak pakai I atau we, tapi kita pakainya he atau she atau they. Jadi untuk menjawab surat atau undangan resmi tadi, kita tidak boleh pakai kata I atau we. Jadi kita harus pakai subjek he, she, or they. And third point, replies have to be handwritten. Jadi responnya harus ditulis tangan. Jadi kita istilahnya datang atau tidaknya kita harus konfirmasi ke yang sudah mengundang kita. Dan yang terakhir, reason shall be briefly state for declining the invitation. Jadi seumpama kita tidak datang, itu harus dikasih alasan kenapa saya tidak datang, karena saya ada acara lain atau sudah ada janji lain dan sebagainya. Itu alasan harus dikasih. Jadi kalau kita menjawab dari undangan resmi, kita harus ngasih alasan kenapa tidak hadir. Kalau kita tidak hadir, kalau kita hadir ya sudah, kita cuma mereplay hadir dan lain sebagainya. Oke, in here is example about formal reply. Ini adalah contoh jawaban undangan resmi. Kalau intinya undangan tersebut adalah diterima. Ini yang saya garis tebal atau yang saya tebalin atau bold ini, itu adalah contoh dari kata-kata bahwa kita adalah menerima undangan tersebut atau hadir di undangan tersebut. Itu contohnya jawaban dari formal invitation, tapi yang istilahnya kita menerima undangan tersebut atau datang di undangan tersebut. And the next, formal reply refusal. Jadi ini contoh kalau kita menolak undangan. Nah, yang saya tebali, kata-kata yang saya tebali itu adalah ungkapan bahwa kita tolak atau kita tidak bisa menghadiri acara tersebut karena kita punya janji lain atau kita sudah mempunyai janji dengan orang lain. Ini adalah contoh dari jawaban surat resmi tapi kita tolak. Oke, di sini in here
There are example of informal invitation. Tadi Ibu sudah memberikan contoh formal invitation. Nah, ini untuk informal. Jadi undangan tidak resmi contohnya seperti ini. Misalkan tadi undangan ulang tahun ataupun undangan dinner. Tapi di sini Ibu memberikan contoh undangan ulang tahun. Berarti informal atau undangan tidak resmi. Oke? Miss Puji have a assignment for you, and please write in your book. Please make example about formal invitation and informal invitation. After that, reply this invitation. Jadi bebas, kalian mau membuat tugasnya adalah bebas, pilih salah satu. Enggak pilih salah satu, kedua-duanya. Jadi buat undangan resmi satu aja contohnya, undangan tidak resmi satu aja contohnya, dan setelah itu kamu pilih salah satu dari undangan resmi atau tidak resmi tadi, kamu beri jawaban. Jadi tugasnya ini ada 3. Yang pertama, kalian membuat undangan resmi, dan yang kedua adalah membuat undangan tidak resmi, dan yang ketiga adalah membuat jawaban undangan tersebut. Nah, untuk replay atau jawaban undangan tersebut, boleh kamu replay dari surat yang formal atau informal. Jadi pilih salah satu. Pilih salah satu, sekiranya kamu milih yang mau menjawab surat yang resmi atau tidak resmi, dan gitu ya. Oke? Do you have any question about this learn? Well, that also your lesson for today. Thank you for watching, and don't forget like, comment, and subscribe this lesson. See you again and have a great day. And thank you. Tolong di istilahnya subscribe this video untuk menggantikan bahwa kamu sudah absen. Untuk menggantikan absen, kamu harus subscribe dulu video Ibu. Oke, thank you very much. See you. Goodbye.